Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah shallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Shadaqallahul Azim. Hadirin hadirat, para sesepuh bini sepuh dan juga yang berhormat seluruh pengurus PKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Maka sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tentunya akan lebih sempurna lagi kita mengucapkan salam kepada beliau, mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersama-sama pada pagi hari ini melaksanakan ibadah puasa yang ke-24 ya. Berarti kurang sepekan lagi kita sudah ditinggalkan Ramadan. Maka tentunya kita harus berusaha ya, di akhir-akhir Ramadan kita ini kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita ya. Ramadan di 10 hari dan terakhir tentunya harus kita maksimalkan. Ibarat kita naik kendaraan, kita gaspol. Apa ini gaspol? Di gaspol maksudnya apa itu? Ya di gas. Gaspol itu kan ada remnya kalau gaspol. Ya tetap ada
tentunya kemungkaran ya kita rem, tetap aja harus gas rem juga. Jadi maksudnya apa di sini? Tentunya gaspol kita di akhir Ramadan tiada lain adalah memaksimalkan seluruh amalan-amalan ibadah kita, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Karena tentunya di akhir-akhir Ramadan inilah sebetulnya yaitu perjuangan kita. Kalau kita kemarin di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu latihan, ya, tempur kita memang ini di Ramadan, dan yang terakhir ini ujungnya di sini. Ya. Maka dari itu kita benar-benar memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Apakah yang seperti itu ada dasarnya? Tidak ada. Ada hadis yang diriwayatkan yang sanadnya dari Abdullah bin Abbas disebutkan karena Rasulullah ajwa danas. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling murah, orang yang paling dermawan. Itu Rasulullah. Dan disebutkan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan adalah Rasulullah SAW dia lebih pemurah lagi apabila sudah berada di bulan Ramadan. Kalau kita sebut Rasulullah itu dermawan, pemurahnya tidak ada di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain itu Rasulullah itu sangat pemurah, dermawan. Mau di bulan Muharram, bulan Shawwal, bulan awal, akhir, bulan awal, semua bulan itu Rasulullah dermawan. Tapi ketika Rasulullah berada di bulan Ramadan lebih dermawan. Inilah Rasulullah, lebih pemurah lagi. Maka sama juga kita lihat para ulama-ulama kita. Contoh di zaman tabi'in ada yang namanya Imam Qatadah. Imam Qatadah itu kalau sudah masuk Ramadan berbeda dengan sebelum Ramadan. Imam Qatadah ini diriwayatkan, ini orang tabi'in, apabila di luar Ramadan beliau itu senantiasa menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Sepekan sekali khatam Al-Quran. Kalau kita sepekan berapa kali? Setahun sekali juga belum tentu. Ya, ini Imam Qatadah ini sepekan sekali khatam Al-Quran. Berarti kalau satu bulan berapa kali? 4 kali khatam. Masya Allah. Imam Qatadah. Dan apabila beliau masuk di bulan Ramadan, ia tingkatkan, tidak sepekan sekali, 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Berarti kalau 3 hari sekali khatam berarti setiap hari berapa juz? 10 juz. Ya. Setiap hari 10 juz. Dan apabila dia memasuki Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dia gas lagi, naikkan lagi. Tidak hanya 3 hari sekali khatam, tapi apa? Setiap hari khatam. Masya Allah. Berarti kalau Ramadan 1 bulan, dan berarti kalau 1 bulan 30 hari, berarti 30 hari khatam. Inilah Imam Qatadah. Kita juga ingat ada ulama kita yang fikihnya sering kita ikuti, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau apabila di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran berapa kali? 60 kali khatam. Siang sekali, malam sekali. Masya Allah. Kalau kita seperti itu ibu bapak, kira-kira ada nggak kesempatan maksiat? Karena kita seumpama itu
pengen menghatamkan Al-Quran semua ya 3 hari sekali sama itu, sehari kok 10 juz, ya bisa saya tengok cuma Quran itu. Kalau seperti itu insya Allah ya nggak ada maksiat sama sekali, dia sudah asik dengan Al-Qurannya. Luar biasa. Itulah yang tentunya perlu yang tadi kita jadikan sebagai teladan, sebagai contoh agar kita maksudnya apa? Kita punya semangat tadi. Ya. Walaupun kita sayangnya kita nggak bisa meniru beliau, tapi kita mudah-mudahan ada peningkatan. Kenapa? Di bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini tentunya apa? Harus kita maksimalkan. Jangan sama saja dengan yang kemarin. Atau mungkin sudah mulai lelah kita, karena juga kita berusaha tetap, yaitu kita tetap semangat. Kita ingat tadi para ulama dan dasar dari hadis tadi bahwa apabila Ramadan itu telah berada di 10 hari terakhir, kita harus senantiasa meningkatkan seluruh amalan-amalan ibadah kita, baik secara kuantitas maupun secara kuantitas. Maka untuk senantiasa kita bisa agar kita ini semangat terus, tentunya semangat yang pertama yang juga merupakan kewajiban untuk kita semuanya, ini juga termasuk bagian ibadah kita, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu itu kewajiban. Maka kalau kita berada di bulan Ramadan, masya Allah, namanya ceramah itu habis subuh ada, dan kalau di kantor itu ba'da zuhur ada, ba'da asar ada, menjelang buka bersama juga ada, mau tarawih juga ada, masya Allah. Kadang-kadang malam ya, sebelum iktikaf malam yang qiyamul lail sebelum itu ada juga ceramahnya juga. Subhanallah. Karena memang apa di sini? Kita senantiasa gaspol ya, tapi yang pertama sebagai pedoman kita yang harus kita lakukan pertama kali adalah thalabul ilmi. Maka sampai disebutkan ada riwayat Imam At-Tabrani yang sanadnya dari Ibnu Umar, disebutkan thalabul ilmi afdalu indallahi minas shalah, minas syam wal haji wa jihad fi sabilillah azza wa jalla. Mencari ilmu itu ibu bapak, kata Rasulullah, itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sholat, daripada puasa, daripada haji, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya ilmu. Maka mudah-mudahan kita seperti ini duduk sebentar, walaupun kita sejenak, maka insya Allah ini adalah termasuk amalan yang istimewa. Thalabul ilmi. Kenapa sih kok thalabul ilmi itu kita dahulukan? Kalau kita ingin yaitu beribadah tadi, kita ingin ibadah yang kualitas dan kuantitasnya tadi, karena tentunya semua bentuk amalan ibadah itu apabila tidak didasari dengan ilmu, tentunya ibadah itu akan bisa jadi sia-sia. Sehingga ilmu harus senantiasa kita dahulukan di sini. Thalabul ilmi, mencari ilmu harus kita dahulukan. Maka kita ingat di dalam Al-Quran di awal-awal surat yang pertama yang di awal, berarti surat apa yang pertama itu? Surat Al-Fatihah. Itu Allah sebutkan ada 2 golongan yang menyimpang. Ada 2 golongan yang menyimpang. Ada golongan yang lurus, ada 2 golongan yang menyimpang. Jadi kalau kita baca suratul Fatihah, di ayat yang terakhir ada lafaz yaitu al-maghdub, dan di ujungnya ad.
ad-dallin. Apa maknanya al-maghdub? Ghairil maghdub artinya adalah orang yang dapat murka. Orang yang dapat murka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kamu murkai, kan? Maghdub artinya dapat murka Allah. Dan dhal maknanya adalah orang yang sesat. Ini golongan yang menyimpang, dua golongan yang menyimpang. Satu orang-orang yang dapat murka Allah, yang kedua golongan orang yang sesat. Apa maksudnya orang yang dapat murka dari Allah? Orang yang tahu ilmunya, bahkan dia senang ngajak orang lain berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak mau berbuat baik. Itu dapat murka dari Allah. Makanya kalau kita jadi orang tua, jangan sampai ngajak saja sama anaknya, nak sholat nak. Ayahnya sendiri nggak sholat. Kok ayah nggak sholat? Ayah dulu sholat dulu. Sekarang sudah berhenti. Itu namanya apa? Itu namanya orang tua. Orang tua ibaratnya sama kayak guru kan. Guru itu apa? Kalau orang Jawa, guru itu digugu dan ditiru. Kalau nggak bisa digugu dan ditiru, jangan jadi guru. Gitu. Jadi apa? Maghdub itu adalah orang yang ngerti, tahu, tapi dia tidak mau melakukannya. Maka ibarat Bapak Ibu, maaf, kalau ada anak sudah dewasa, sudah kuliah, ada tamu, terus dia apa? Duduk di atas meja. Wah, namanya apa? Pasti itu apa? Dimarahin oleh orang tuanya. Kamu itu kayak nggak pernah sekolah, saya pasti seperti itu. Dia tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukan kebenaran. Inilah orang yang dapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingat ada kitab yang disebutkan dalam kitab Subhan, disebutkan ya, fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli uqbatil wasan. Orang yang alim berarti apa? Punya ilmu, dia ilmunya banyak. Fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan. Orang yang alim namun dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maka nanti mu'adzabun min qabli uqbatil wasan, dia nanti akan disiksa terlebih dahulu daripada para penyembah berhala. Na'udzubillah ini. Maka dapat murka dari Allah itu lebih berat. Orang yang punya ilmu kok nggak ngamalin ilmunya, dapat murka Allah. Dan yang kedua tadi disebutkan yaitu ad-dallin, golongan yang menyimpang kedua, orang yang sesat. Orang yang sesat yang bagaimana? Orang yang beramal, namun dia beramalnya nggak pakai ilmu, dia sesat. Jadi dia beramal tapi tidak memakai ilmu. Ini orang yang sesat, menyimpang dia. Maka kalau kita mau beramal, sebelum beramal kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Oh, kita pengen ya, masuk di bulan Ramadan, mau puasa, tahu ilmunya tentang puasa, kan seperti itu. Ya. Ilmu puasa kita harus pelajari ketika apa? Oh, ketika kita pas mau puasa harus tahu itu. Kalau masih jauh dengan puasa, nggak tahu ilmu puasa ke apa? Kayak maaf orang mau berangkat haji. Kalau kita belum mau berangkat haji ya santai aja, nggak belajar apa. Ketika mau berangkat haji apa yang kita belajar? Ada manasik haji. Gitu. Jadi ilmu itu ketika sudah mau kita akan gunakan, amal itu tentunya ilmunya harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita beramal. Maka dari itu apabila ada
orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Maka di dalam Al-Quran itu suka ada yang terjemahan perkata disebutkan siapa sih yang termasuk ghairil maghdubi itu, orang yang dapat murka dari Allah itu, dikasih dalam kurung Yahudi. Ya, ada yang dikasih kurung Yahudi. Orang Yahudi itu senangnya ngajak orang berbuat baik, tapi apa? Dirinya sendiri nggak mau berbuat baik. Perilaku Yahudi disebutkan dalam Al-Quran. Senang dia ngajak orang baik, tahu dia tentang kebaikan juga tahu, tentang kebenaran tahu juga, tentang Nabi Muhammad paham betul dia tentang Nabi Muhammad, bahwa Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, tahu betul. Kenapa? Disebutkan juga dalam kitabnya, dan itu disebutkan lagi dalam Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yakuna haqqa wa hum ya'lamun. Dan surat Al-Baqarah itu disebutkan orang yang begitu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking kenalnya dengan Nabi Muhammad, sudah disebutkan di dalam kitab Taurat itu secara jelas ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ketika lahir Rasulullah dan diangkat menjadi Rasul bukan dari kalangan Yahudi, maka karena kedengkiannya dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dia tentang kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Bahkan tidak hanya itu, ia rubah itu kebenarannya. Tentang tauhid dia rubah. Allah yang Esa diganti bahwa Allah itu punya anak, namanya Uzair. Menurut orang-orang Yahudi. Demikian pula Abdul tadi. Abdul siapa Abdul itu? Orang yang sesat tadi, yaitu sering di dalam Al-Quran yang berkata itu ditulis dalam kurung Nasron. Dia itu beramal, tapi tidak didasari dengan dalil yang lemah, tidak didasari dengan ilmu. Maka yang seperti ini adalah termasuk orang yang sesat. Dan yang kita ini, yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ada, yaitu siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah untuk kita semuanya. Kita ingin senantiasa berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus apabila kita beribadah, beramal, tentunya sebagaimana yang telah dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya seperti itu. Maka dari itu kita senantiasa kita dahulukan thalabul ilmi, kita dahulukan belajar. Karena belajar itu adalah sesuatu yang paling istimewa adalah belajar. Ilmu itu tingkatannya yang paling tinggi. Karena apa? Kita pengen dunia juga syaratnya dengan ilmu. Kita menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Gak bisa tanpa ilmu kita ini. Dunia ini tanpa ilmu susah kita itu di dunia juga. Akhirat juga sama juga. Kita kalau menginginkan akhirat tentunya juga ilmu juga. Maka ada riwayat menyebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kan begitu. Barang siapa yang pengen menghendaki dunia, pengen bahagia dunia, syaratnya apa? Ilmu. Orang tentunya bisa menjadi pejabat, bisa ngajar, bisa
lain sebagainya, semuanya itu karena apa? Didasari dengan ilmu. Sesuatu yang baik aja harus ada ilmunya. Ya. Maka demikian pula juga orang yang berbuat jahat butuh ilmu kan? Butuh ilmu juga loh Pak. Yang jahat ada ingin berbuat jahat butuh ilmu juga. Orang kalau seumpama nyuri, kalau nyuri di malam hari, nyuri sebenarnya di antara ilmunya apa itu ilmunya? Harus bisa menahan batuk. Nyuri kok batuk-batuk ya tahu. Batuk bersih dan ciptaan. Jadi apa? Intinya apa? Segala sesuatu itu harus pakai ilmu. Pengen jadi orang yang baik, ya, sukses di dunia, syaratnya dengan ilmu. Nah, ilmu. Gak ada orang terus pengen jadi lurah, camat, bupati tanpa ilmu, mustahil, ya, mustahil. Jadi ingin dunia juga syaratnya dengan ilmu. Wa man arada akhirata fa'alaihi ilmu. Pengen juga bahagia di akhirat, syaratnya juga dengan ilmu. Ibu bapak kenapa mau hadir di masjid? Kenapa? Faham, tahu ilmunya bahwa sholat subuh berjamaah itu, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan, sholat subuh berjamaah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Man syahidal isya'a was-subha lailatul qadri faqad akhadha bihadhihi. Barang siapa yang hadir untuk sholat isya dan subuh dengan berjamaah, maka kata Imam Asy-Syafi'i, beliau telah mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita tahu ilmunya seperti ini, insya Allah di 10 hari yang terakhir kita tidak akan meninggalkan sholat subuh dengan berjamaah. Karena sering disebutkan kan, sholat subuh berjamaah itu ibarat seperti apa? Sholat sunnah semalam suntuk. Coba itu luar biasanya ibadah yang wajib gitu ya. Ketika ibadah yang wajib kita jaga, dan ibadah itu ada di bulan Ramadan, ini menjadi luar biasa lagi. Disebutkan man taqarraba fi khaslatin min al-khair kana kama adda fardhu fi masifah wa man adda fardhu fi kana kama adda sab'ina fardhu fi masifah. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah yang fardu di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan menjadi yang satu fardu menjadi 70 kali lipat. Jadi kalau ibu bapak tadi itu melaksanakan jamaah subuh tadi, sekali tadi itu disamakan dengan jamaah subuh 70 kali. Allah Akbar. Kenapa? Ada di bulan Ramadan. Dan apabila subuh kok bertepatan dengan pas Lailatul Qadar, kita berarti telah meraih bagian daripada Lailatul Qadar. Kalau Imam Malik beliau mengatakan man syahida, ya, man syahida isya Lailatul Qadar yakni fi jama'atin faqad akhadha bihadhi. Barang siapa yang hadir melakukan sholat subuh dengan berjamaah dan saat itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah memperoleh bagian daripada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau sholat isya dengan berjamaah dapat kita bagian daripada Lailatul Qadar. Apalagi tadi
Sudah isyanya berjamaah, subuhnya juga berjamaah. Masya Allah. Ini akan dapat bagian. Nanti ibu bapak akan terasa. Apa sih rasanya dapat banyak kekuatan? Akan terasa ibadah itu berikutnya akan terasa ringan. Jadi ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu apa? Ibadahnya semakin baik. Itu akan terasa semakin ringan. Kayak maaf kalau orang habis umrah, habis haji, nampak sekali itu kelihatan. Dia hajinya mabrur atau mardud, mabrur atau ditolak, terasa sekali. Kok dia semakin baik orangnya? Ini berarti mabrur itu. Jadi mabrur itu bukan waktu di sana itu, oh saya setiap hari bisa cium hajar aswad. Bukan seperti itu. Yang disebut mabrur atau jangan ketika dia sudah pulang di kampung halamannya. Kok semakin baik berarti apa? Hajinya mabrur. Hajinya mabrur, semakin baik, semakin ringan. Pasti akan begini, ya Allah, saya waktu di Masjidil Haram ya, jalan 3 kilo aja saya jalan kaki enteng ya, seperti itu. Orang-orang yang haji kan ada di Musdalifah itu ada, dia jalannya jauh, jalan kaki dia ya, bisa jalan kaki walaupun 1 kilo ada 2 kilo 3 kilo ringan saja. Maka ketika kita sudah pulang ya kita ingat, ya Allah, saya waktu di Mekah, waktu di Madinah, jalannya jauh tapi saya bisa kok jamaah. Apalagi kalau di sini, paling rumah kita di masjid cuma berapa meter itu rumah kita. Maka insya Allah kalau orang itu mabrur, hajinya bukannya pasti apa? Tambah dari ringan di dalam pelaksanaan ibadah. Kita juga sama. Ketika kita meraih Lailatul Qadar, kita akan lebih ringan lagi untuk beribadah. Pasti seperti itu. Akan terasa ringan. Inilah Lailatul Qadar. Maka kita senantiasa berusaha di 10 hari yang terakhir kita berusaha untuk memaksimalkan yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal tadi dengan tolakul ilmi, kita belajar ilmunya mudah. Kalau sudah kita berarti apa? Kita senantiasa itu. Jadi yang kedua, kita harus senantiasa berusaha yaitu menambah amalan-amalan ibadah kita. Kita tambah. Karena ini memang sudah di akhir harus kita tambah. Mungkin yang 10 hari pertama kedua kita mungkin biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah 10 hari yang terakhir, usahakan iktikaf kita di masjid ditambah. Iktikaf ya. Bisa jadi mungkin jam 2:30 bisa hadir di masjid ya. 2:30 hadir di masjid iktikaf dia mulai ya. Kalau di sini malam ganjil ada Ustaz ya? Ada qiyamul lail ya? Ada. Alhamdulillah. Di tempat saya itu pertama ada sekitar 70 orang itu yang nyiapin nasi box kurang. Malam ke-23 kemarin 120 box kurang lagi. Nanti malam giliran saya. Alhamdulillah. Karena apa? Setiap hari kita kasih ilmu seperti ini, alhamdulillah. Jadi sepertinya sadar kita semuanya itu. Akhirnya sadar, oh ini ternyata penting buat saya, penting. Masya Allah. Jadi makanya 10 hari yang terakhir kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan dari iktikaf yang biasanya nggak iktikaf. Kita coba. Nanti kalau kita sudah nyobalah sekali, ternyata Masya Allah. Kalau kita sudah hati itu merasa tenang, nikmat, sesuatu kalau sudah nikmat, Masya Allah, kita akan rindu itu. Nanti saya akan iktikaf lagi. Nah,
Kalau biasanya mungkin kita itikaf seperti ini ya, habis sholat subuh itikaf, duduk sambil itikaf. Maka dari itu ibu bapak kalau kita sudah masuk di masjid, jangan lupa kita niat itikaf. Ilmunya seperti itu. Karena apa? Kalau kita tidak niat itikaf, berarti apa? Kita pun nggak dapat pahala itikaf juga. Tidak dapat pahala itikaf. Maka dari itu apa? Kita niatkan. Kita ketika berada di masjid kita niatkan ini. Karena apa? Memang tempat yang paling terbaik kata Rasulullah, yaitu Baitullah. Baitullah itu apa? Rumahnya Allah. Rumahnya Allah itu apa? Ya masjid ini adalah rumahnya Allah. Maka khairul buqa'i fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini masjid itu. Masjidnya tempat yang terbaik. Makanya orang kok masuk di masjid yang pertama itu yang paling terbaik. Khairuhum awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khurujan. Yang tadi wakil duluan paling awal masuk di masjid ya Allah, sebelum azan sudah dikumandangkan, sudah ada di masjid, sudah sholat dulu, sudah beberapa rakaat dia sholat, sudah baca Al-Quran dulu, subhanallah, luar biasa. Kenapa? Memang tempat yang paling terbaik itu adalah masjid. Maka biasanya kalau kita sudah Ramadan di malam-malam ya 10 hari yang terakhir itu sudah apa? Orang banyak berada di masjid. Ini contohnya Rasulullah. Kalau sudah 10 hari yang terakhir berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kalau sudah 10 hari yang terakhir, beliau tingkatkan. Dia ajak keluarganya. Maka dari itu kita harus senantiasa berusaha. Jangan kita hanya beribadah untuk diri kita sendiri. Ajak keluarga. Ajak keluarga. Untuk apa? Untuk senantiasa juga sama beribadah. Karena apa? Kita mempunyai tujuan, yaitu tujuan kita itu menjadi orang-orang yang selamat. Kita ingin masuk surga. Maunya apa? Kalau kita ingin masuk surga, ajak juga keluarga kita ini juga masuk surga. Inilah yang sering saya sebutkan, yaitu Ramadan bersama keluarga. Maksudnya apa? Bukan kesumakan bangun minum kolak bareng, bukan maksudnya itu. Jadikanlah Ramadan ini terhadap keluarga kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa semuanya. Nah, gitu. Jadi kalau kita ingin selamat, jangan egois dengan selamat sendiri. Kita ajak juga keluarga kita. Maka ayat yang sering saya sampaikan kepada ibu bapak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Alias kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita. Kita ajak menjadi orang yang takwa, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jangan kita terus yang penting saya sudah ibadah. Anak saya udah saya sekolahin. Bukan seperti itu. Kita harus ajak, harus mengajak, mau mengajak, maka kita diperintahkan untuk apa? Mengajar, mendidik, mengajar, mendidik, dan contoh keteladanan itu ada dalam Rasulullah. Mu'allimul awal, guru yang pertama adalah Rasulullah. Maka Rasulullah itu ngajarnya didik juga ya. Ngajar, didik. Kalau mendidik itu apa? Mendidik itu pasti jadi tauladan, pasti ngajar dan jadi tauladan. Itulah orang yang mendidik. Maka dari itu mengajak yaitu keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya
talabul ilmi, kita memperbanyak amal ibadah, dan juga kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Ini penting. Jadi biar kita bisa maksimal di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri, kita perbaiki diri kita. Ya Allah, seumpama dari Ramadan pertama, kedua mungkin masih sibuk. Insya Allah Ramadan terakhir bisa jadi Ramadan terakhir mulai sibuk, mulai libur, maka usahakan benar-benar yang terakhir gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, benar-benar untuk memperbaiki diri kita. Jadi Ramadan tepatnya di sini waktu untuk perbaikan buat diri kita. Karena kalau di bulan Ramadan sepertinya untuk beramal lebih semangat. Karena ada kawan-kawan kita yang lain yang beramal juga. Kalau terawih lihat orang mulai terawih, insya Allah kita pun juga akan bergerak diri kita untuk tarawih. Lihat orang berjamaah, biasanya akan tertarik di situ kita untuk berjamaah. Biasanya mungkin bisa jadi ke masjid itu kadang-kadang agak malu, ada yang seperti itu, atau malas. Tapi insya Allah, karena kalau sudah masuk di bulan Ramadan, banyak orang yang beribadah, banyak orang yang hadir di masjid, insya Allah kita itu juga akan sama mempunyai semangat untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ramadan itu kita maksimalkan, wabil khusus di sini 10 hari yang terakhir kita masih punya yang ganjil, berarti malam 25, malam 27 ini ganjil. Maka usahakan di malam-malam ganjil ini kita usahakan untuk bisa ikut qiyamul lail bersama-sama, iktikaf bersama-sama. Karena kita menginginkan Ramadan ini kita bisa ibadah dengan semaksimal mungkin. Karena kalau tidak begitu ya mustahil. Ibu, bapak kalau sudah berada di bulan Ramadan, mustahil jam 2:30 kok datang ke masjid, ya lampunya juga masih mati. Apalagi kalau masjidnya kadang-kadang masjidnya ditutup, masih dikunci, malah masuk aja nggak bisa. Tapi kalau di bulan Ramadan, apalagi malam-malam ganjil, insya Allah kita akan bersama. Ada kawan-kawan kita juga yang hadir juga, insya Allah akan menjadi semangat buat kita. Maka insya Allah mudah-mudahan ibu bapak kita semuanya akan memperoleh Ramadan ini, yaitu memperoleh malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan insya Allah apabila kita mendapatkan bagian itu, insya Allah kita ibadah akan semakin semangat, semakin baik, semakin sempurna, sehingga kita semuanya bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranus Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.